Halo, jadi di video kali ini gua mau ngasih tahu kenapa sih orang Indonesia pada suka main GTA 5 roleplay. Kayak itu padahal main GTA 5 doang yang udah dari 2013. Yang pada dasarnya itu udah game 8 tahun coy, tapi masih banyak banget rame. Itu nggak di Indonesia doang, tapi sampai seluruh dunia. Contohnya server yang paling rame itu yang paling dibuat panutan roleplay itu kan kayak NoPixel gitu kan. Oke, jadi sini dari poin pertama gue mau jelasin kenapa sih orang pada suka main GTA 5 roleplay. Pertama, di GTA 5 roleplay ini kalian bisa jadi siapa aja, kayak bener-bener jadi siapa aja. Terserah kalian mau bikin karakter kayak gimana, asalkan tidak nabrak sama peraturan yang di server kalian mainin. Contohnya misalnya peraturan di Vector. Jadi Vector itu dia peraturan yang paling ringan, paling bebas, tapi gue nggak tahu kenapa hebatnya itu tuh server nggak rusuh cuy. Jadi kayak di Vector itu kita ditanemin rasa saling respect sama antara player. Jadi di sana tuh kayak nggak rusuh, kayak gimana ya? Tapi kalau kalian macam-macam sama geng di sana ya udah, ya habis lah kalian. Jadi pertama kalau di Vector yang biar gampang aja, karena dia peraturannya itu peraturan roleplay biasa yang kayak wargaming, metagaming dan lain-lain, mixing dan lain-lain. Sama peraturannya kalau kalian geng, kalau misalnya kalian ngelakuin kriminal itu pokoknya maksimal berempat. Udah itu doang. Dan itu enak banget karena jadi kita nggak pusing gitu, dan di Vector itu nggak ngelayanin laporan evaluasi. Nah, kenapa sih gue nggak suka evaluasi gitu? Soalnya di server-server lain dikit-dikit eval dan eval file RP ini tuh bikin orang stres cuy. Jadi nggak enak mainnya, jadi nggak fun gitu. Kita bisa jadi siapa aja karena di roleplay ini lu bisa jadi siapa aja, kayak lu jadi polisi, mekanik, dokter, mungkin jadi penjahat, kriminal, atau lu jadi pedagang kalau di Indopride, atau lu mungkin jadi tukang parkir, nelayan, dan lain-lain. Lu bisa jadi apapun yang lu mau. Misalnya lu di real life nggak kesampean jadi dokter gara-gara apa, misalnya nggak keterima kuliah atau apa, lu bisa jadi dokter di roleplay, walaupun di roleplay doang ya, tapi kan sama-sama jadi dokter gitu, sama-sama nge-treat pasien, operasi. Itu di sini kita di sana tuh di roleplay maksudnya itu tuh disediain cuy fitur kayak gitu. Misalnya sama lu, misalnya gini, misalnya lu akpol nih, daftar akpol atau akmil, tapi nggak keterima, ataupun misalnya lu udah akpol atau akmil terus kayak lu mencari fun, itu kalian bisa jadi polisi. Jadi mungkin ada server yang bertema Indonesia yang jadi TNI, dan pasukan-pasukan lain jadi BRIMOB, itu banyak banget. Atau jadi polisi yang temanya Amerika juga bisa. Jadi tergantung server-server itu masing-masing, tapi semua server punya fitur yang kayak gitu, namanya pekerjaan job whitelist. Biasanya masuk itu tuh harus ada interview, karena kalau nggak ada interview bakal kacau sih, kayaknya kayak bakal rame banget, jadi kayak nggak stabil. Jadi itu ada open recruitment dan lain-lain, sama aja kayak kerja asli, tapi ini bahasa itu lebih ringan karena ini ya roleplay doang gitu, jangan sampai dibawa ke real life kalau misalnya ada masalah atau apapun. Yang kedua, orang di sini itu ya sebenarnya tergantung servernya. Jadi yang selain kalian bisa jadi apa aja, itu kalian bisa ngelakuin apa aja yang kalian mau, tapi asalkan jangan sampai ngelanggar fun orang lain. Kayak misal ya kalian harus ditanamin itu respect antara player pas lagi roleplay gitu. Dan orang Indonesia itu kan suka drama ya. Nah, roleplay ini serunya tuh kalau drama, tapi dramanya drama sehat ya, bukan drama amar-amar emosi sampai real life emosi gitu, kayak yang emosi cukup karakter lu aja gitu. Soalnya kalau emosinya sampai real life itu bahaya, karena berujung nanti nggak seru. Jadi lu kayak bawaannya tuh berat gitu main roleplay, nggak have fun gitu loh. Karena kalau roleplay, gue tuh nyari roleplay karena misalnya gue butuh rehat dari Valorant atau CS, gue game-game kompetitif, gue bisa main roleplay. Karena roleplay itu misalnya gue main di beberapa server, ada yang jadi polisi, ada yang apa. Jadi kalau misalnya lagi mau agak serius gitu, gue bisa jadi main di server mana jadi polisi, atau nggak di server lain jadi warga biasa yang pada dasarnya cuman kayak bersosialisasi sama orang lain gitu. Karena misalnya untuk gue sendiri ya, kalau lagi pandemi gini, itu tuh nyari temen di roleplay asik cuy. Apalagi lu nggak kenal dia secara real life, itu tuh kayak lu benar-benar kenal sama karakter dia, bukan dianya di real life gitu. Itu yang makin seru itu. Soalnya kita kayak makin penasaran nih orang tuh kayak gimana sih karakternya, sifat-sifatnya, karakteristiknya gimana sih. Dan poin kedua itu tadi yang gue sebut, itu tuh enak banget buat bersosialisasi, apalagi di saat pandemi gini. Jadi kalian ketemu orang rame, apalagi server-server rame, contohnya yang udah kayak Indopride atau Vector atau SOI. Banyak juga sih server yang udah gede, tapi maksud gue yang paling nonjol kan kayak yang mendominasi kalau menurut gue ya itu Indopride, karena emang masuk kayak aja ngantri sampai 60 orang cuy. Dan itu udah 2 server kan, itu hebat banget sih, karena mereka mungkin mulai dari 2019 kalau nggak salah. Gue pernah main tuh awal 2019, pas 2019 lah gue pernah main situ. Dan sekarang udah alhamdulillah gila, itu udah sukses banget. Selain bersosialisasi dan kalian jadi apa aja,
itu tuh kalian kayak di film Ready Player One yang kita bisa ke dunia virtual ya, roleplay itu bisa ngebayangin itu tapi tanpa VR gitu sih. Jadi kalau menurut kalian kenapa sih orang Indonesia pada suka main roleplay? Komen ya. Sama nanti di deskripsi gue bakal sharing top 5 server yang gue suka di roleplay. Jadi makasih banget yang nonton. See you in the next video. Bye bye. Happy roleplay.